Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Itu artinya beberapa hari telah berlalu dari kita. Dan semoga apa yang pernah kita lakukan di hari-hari yang lalu dari amal baik di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Dan semoga di hari-hari mendatang ini kita bisa menjalankan kewajiban dan menjalankan amal-amal baik di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini sebagai orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tergolong orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Pada kesempatan ini marilah kita bersama merenung. Kita berusaha untuk beramal baik di bulan suci Ramadan ini. Dari yang kaya berusaha untuk berinfak, dari yang bisa ngaji mengajar kesana sini, dari yang punya kesempatan untuk beribadah, ia giat untuk melakukan ibadah di masjid atau yang lainnya. Ini semua adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, sudahkah kita mencermati daripada roh amal kita itu? Sudahkah kita mencermati dari roh amal kita? Karena sesungguhnya Allah hanya akan melihat, hanya akan menerima dari amal perbuatan kita ini adalah amal yang dibarengi dengan ketulusan dan keikhlasan dari hati kita. Dan sungguh ada perusak keikhlasan, dan itu adalah senjata para syaitan. Syaitan yang senantiasa menghalangi hamba-hamba untuk berbuat baik. Akan tapi pada saat tertentu syaitan pun ternyata menyuruh orang-orang ini, hamba-hamba Allah ini, untuk berbuat baik. Akan tapi ia mengikuti di belakang amal baik ini, bagaimana agar amal baik ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah senjata syaitan yang disebut dengan riya. Riya disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu hal yang sangat lembut. Digambarkan mitru tabibin namlati. Digambarkan oleh Nabi Muhammad bahwa riya itu adalah seperti langkahnya semut hitam fi lailatis samma fi lailatid dhulma, di kegelapan malam, ala sakhratis samma'i, di atas batu hitam. Yang namanya riya akan masuk ke hati seorang hamba tanpa dirasa begitu halus seperti langkah semut hitam. Bukan semutnya, akan tetapi langkahnya. Langkah bukan langkah siapa-siapa, akan tapi langkahnya semut yang hitam di atas kegelapan, di kegelapan malam, di atas batu hitam. Dan alangkah halusnya, tanpa dirasa tiba-tiba seorang hamba ini adalah telah riya. Dan inilah yang menghancurkan amal perbuatan kita. Seolah-olah ia adalah ahli sholat, seolah-olah dia adalah ahli sedekah, seolah-olah dia adalah seorang ustadz yang rajin mengajar ke sana sini. Akan tapi ternyata amal itu telah hancur lebur, telah sirna, telah hilang karena ada riya di dalam hatinya. Ada pamrih, ada pamrih untuk selain Allah, bukan karena Allah. Ia berbuat karena manusia, ia berbuat karena pangkat, ia berbuat karena sanjungan, dan ini sangat halus dan sangat halus. Maka dari itu ayo kita cermati. Jangan ada yang berkata bahwa aku akan terbebas dari yang namanya riya. Jangan ada yang berkata bahwa dia aman dari penyakit riya. Tidak, ketahuilah penyakit riya sangat halus, dan mungkin muncul beberapa waktu yang jauh yang kita duga bahwasanya saat itu amal sudah diterima, ternyata riya masih muncul dan menghancurkan itu. Ada seorang berinfak dengan penuh ketulusan, dan ia sendiri berikrar di dalam hatinya untuk tidak bercerita kepada siapapun. Bahkan orang yang dikasih pun tidak boleh bercerita, karena dengan harapan bahwa
ia akan mendapatkan keikhlasan, ia bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyumbang tetangga yang fakir di samping rumah, menyumbang uang tidak terlalu banyak, hanya beberapa juta saja, untuk kehidupan tetangganya yang fakir dan miskin ini. Hari berganti hari dan tahun berganti tahun, perjanjian dilaksanakan agar tidak saling bercerita. Yang diberi infak tidak bercerita, yang memberi infak pun tidak bercerita. Semuanya disimpan di dalam hati masing-masing. Tahun berganti tahun, hingga sampailah ke tahun 7 dan 8. Akan tapi di tahun ke-9 ini, namanya kehidupan, ada sesuatu yang terjadi antara orang yang memberi dan yang diberi. Ada sedikit konflik. Rupanya konflik itu semakin membesar karena orang si fakir yang di samping rumah ini ternyata ngangkat suara saat itu. Tak tahulah apa sebabnya, barangkali mungkin karena pot yang rusak, barangkali mungkin karena jemuran, atau mungkin selokan, atau mungkin tamunya itu adalah agak sedikit mengganggu. Ditegur oleh si kaya, ternyata tersinggung si fakir ini, lalu mengolok mentang-mentang kaya seenaknya saja, orang begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Rupanya si kaya ini tersinggung. Karena tersinggung dia pun marah. Lalu yang si fakir yang pernah disumbang itu pun akhirnya marah juga. Akhirnya terjadi perang mulut, dan sampailah kepada sampailah kepada amarah, puncak amarah orang yang kaya yang pernah menyumbang, kesabarannya habis, sehingga ia berkata kepada si fakir, "Bu, kamu berani ngomong seperti itu? Kamu berani ngomong kasar denganku. Dulu kamu Masya Allah lembut, tapi sekarang berani kasar. Apakah kamu tidak ingat dulu pernah aku kasih duit 5 juta? Lihat, 8 tahun sudah berlalu, seolah-olah amal sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi syaitan berjuang selama 8 tahun bagaimana orang ini keluar dari keikhlasan. Dan begitu juga amal baik yang lainnya. Salat semakin giat jika ia disaksikan oleh orang lain. Maka harus kita ada upaya untuk memerangi yang namanya riak ini. Jangan merasa terbebas dari riak. Riak ini pamrih bukan karena Allah, mengharap bukan karena Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Maka di saat kita berbuat baik, punya amal baik, harus selalu kita cermati. Dan jangan berkata, aku sudah ikhlas. Yang mengatakan dirinya ikhlas saat itu adalah tidak ikhlas. Karena ikhlas itu urusan hati, bukan urusan lidah. Aku membantu dengan ikhlas, aku menyumbang dengan ikhlas. Tidak usah diucapkan pun Allah tahu. Dan amal tidak akan tertukar. Tidak pernah kita ucapan pun Allah sangat mengetahui. Maka tidak perlu kita menggembar-gemborkan tentang keikhlasan. Cukup hati kita yang tulus dan ikhlas. Maka ini yang harus kita cermati. Amal kebaikan kita harus senantiasa kita jaga, jangan sampai hancur. Ada beberapa trik untuk menghilangkan riya. Yang gemar melakukan sedekah, lakukan sedekah, dan jangan takut riya. Ada orang bersedekah, aduh tidak enak kalau saya sedekah saat ini banyak orang yang melihat. Anda tidak usah takut, lakukan sedekah saat itu, berikan saat itu, orang melihatnya tidak ada masalah. Akan tapi perangi riya ini dengan cara Anda bersedekah di depan orang berapa? 200.000, 300.000, 400.000, baik, 400.000 bersedekah di depan orang. Akan tapi antam hawa nafsu itu, perangi hawa nafsu. Wahai hawa nafsuku, jangan bangga sekarang, jangan senang sekarang. Aku akan berinfak, tidak ada orang lain tahu lebih banyak dari yang engkau banggakan itu. Kita berinfak dengan diam-diam, masuk masjid, ke kotak masjid, ke kotak infak masjid, kita masukkan lebih dari 400.000 tanpa orang tahu. Lihat, yang gemar melakukan sholat di masjid, lakukan sholat di masjid biar orang lain tahu. Akan tapi jangan sampai ada orang meninggalkan amal baik hanya karena takut dibilang riya. Lakukan, nanti tambal di rumah. Kalau di masjid bisa sholat 8 rakaat disaksikan orang, maka hajar hawa nafsu. Di rumah aku harus sholat lebih banyak dari itu. Maka itulah cara memerangi hawa nafsu. Intinya, jangan sampai hawa nafsu itu terus meracuni jiwa kita sehingga kita menjadi orang yang ahli riya, seolah amal kita baik ternyata seolah amal kita banyak ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita dan menerima amal baik kita, dan semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.